minimal mendengarkan dulu, minimal conteng atau tanda ini atau oke. Akan orang akan senang. Di luar dia menerima atau tidak menerima, dengarkanlah dulu keluhan orang lain. Nanti kalau memang kita sanggup, kita sampaikan kesanggupan kita. Kalaupun kita tidak sanggup, kita sampaikan sebaik mungkin bahwa ini yang bisa saya lakukan semampu saya. Karena saya bukan Tuhan, bukan orang yang bisa semuanya. Jadi seperti itu. Contoh mau masuk PNS. Cak Manedat, pokoknya anakku sampai tamat kuliah, dia nak masuk PNS. Ngatulah akan DPR. Ngapa cak masuknya di kantor mana baik kan harus jadi PNS. Padahal tidak apa coba DPR bisa dia seperti itu kan tidak bisa kan. Nah kalau kita baperan kita sampai, tidak baca kalau macam marah-marah dia akan tersinggung. Makanya kita sampaikan baik-baik bahwa kita tidak bisa, karena itu kan harus ada resmi prosesnya, seleksinya kan secara terbuka, tidak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Blockers, balik lagi di Blog 29C Production di program Mengenal Lebih Dekat. Tentunya hari ini saya nggak sendirian karena akan mengenal lebih dekat sosok seseorang, yaitu Kakanda Muhammad Anwar Al-Shadat. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cerita sedikit lah tentang hari ini. Ini kan udah sore, gimana dari pagi? Ini kan weekend nih Kak. Ya. Mungkin apakah memang masih sibuk di DPRD atau memang weekend bareng keluarga? Bagaimana tuh Kak? Oke. Baik, selamat sore untuk semua yang menyaksikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT pada sore hari ini kita dipertemukan di dunia maya. Pada sore ini, tapi jangan ditambah T ya, jadi mayat khawatir. Jadi alhamdulillah sore hari ini kita bersyukur pada Allah SWT atas begitu banyak Allah memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, Islam. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan pada sore hari ini. Juga salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada junjungan uswah teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menjawab pertanyaan L tadi, jadi tak kenal tanda, tak kenal tanda, tak sayang, tak sayang tanda, tak cinta, tak cinta, tak cinta tanda, tidak tahu lagi dia. Tak cinta tanda ta'aruf ya, tanpa ta'aruf. Tak cinta tanpa ta'aruf. Jadi kita kenalan dulu. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sore hari ini. Mungkin ada yang sudah kenal, mungkin juga ada yang belum kenal, tapi aku yakin 99% kenal. Tidak kenal kalau. Makanya ada di podcast nih. Nama lengkapnya tadi sudah disebut oleh LM atau Muhammad Anwar Al-Shadat ya. Tinggal di Palimo, di KLM Limo, jualan di pasar. Oh tidak ya. Tinggal di dekat pasar di Talang Ratu, di Jalan Letnan Murad, dekat Masjid As-Saadah. Terus apalagi lahir di Palembang, lahir dan besar di Palembang, terus tinggal di Palembang sudah cukup lama ya. Dulu sama bapak ibu, sampai sekarang sudah berkeluarga, 1 istri 2 anak. Itu sekilas. Terus apalagi tadi disebutkan mungkin karena aku ini diundang mungkin karena anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan mungkin ya. Tapi sebelumnya juga sebelum di DPRD Provinsi kebetulan juga diamanahkan di DPRD Kota Palembang periode 2014-2019. Sekarang qadarullah, takdir Allah, dipilih masyarakat menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024. Karena mungkin kebetulan secara khusus pemilih aku ini adalah wong Sekayu, orang Muba. Karena orang tua asli desa Air Balui, Sangga Desa itu kecamatan Ini kan Imuba, insya Allah semuanya pada kenal ya, tahu makrifat dengan daerah Muba. Dan kebetulan pemilih saya di Dapil Sumsel dulu, di Dapil Kota Palembang Dapil 1 ini di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kemuning, Sukarami, yang sebagian besar adalah orang Muba. Dari segala macam daerah di Muba, di Dapil itu. Nah, terpilih kembali sekarang di DPRD Provinsi juga kebetulan mungkin karena
lebih dekat dengan orang Muba. Makanya sebagian memanggil Kuyung Sadat. Kemarin barusan melaksanakan Kuyung Sadat Cup 2022, lomba badminton untuk 9 kecamatan di 54 kelurahan yang dihadiri alhamdulillah oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan di Senin kemarin. Itu cara sekilas ya. Bisa dipanggil Anwar, bisa dipanggil Sadat, bisa dipanggil Kuyung Sadat. Jangan dipanggil Nenek Anang oleh nggak ya? Jangan. Panggil Wak baik. Itu sekilas. Kalau kegiatan hari ini, kebetulan hari ini hari Senin. Minggu. Oh Minggu, berarti fokus berarti L-nya kan. Jadi kalau hari Ahad atau hari Minggu ini biasa kita kondangan. Jadi dari pagi tadi ada beberapa undangan dan diminta sambutan di daerah Sukarela, Kecamatan Sukarami. Karena setiap hari Ahad biasa kita undangan kan di beberapa acara walimah, acara-acara resmi dan tidak resmi. Dan kewajiban saya sebagai wakil masyarakat karena ada beberapa undangan minimal kita hadir bukan berarti tidak menerima karangan bunga dan tidak menerima amplop, tapi alangkah baiknya kalau kita hadir di situ walaupun hanya sekedar salaman atau sekedar berfoto, itu sudah sangat membuat pihak tuan rumah akan sangat berbahagia apabila kita hadir. Makanya hari ini setengah hari tadi full menghadiri acara wali kota lurus. Itu sekilas. Oke. Jadi teman-teman ini panjang banget nih, bakal banyak banget yang bakal kita tanyain sama Kuyung Sadat. Mungkin aku manggil Kuyung Sadat aja lah ya. Boleh. Nah, tadi sepanjang dari lahir sampai sekarang itu di Palembang kayak. Berarti asli Palembang tapi ada keturunan dari Muba. Ya. Boleh dong Kak diceritain cerita Kakak dari waktu kecil, SD, SMP, SMA. Ya. Berapa jadi sejamnya di sini? Bisa diatur. Bisa diatur ya. Bercanda El. Jadi alhamdulillah dari kecil memang dari lahir sampai saat ini berdomisili di Palembang. Di KM 5 tadi. Sebelumnya pernah tinggal di Cindewelan deket Pasar Cindi, di belakangnya. Terus pindah orang tua di KM 5. Kebetulan orang tua ini punya prinsip untuk ketika menikahkan anaknya kita pindah ya. Luar biasa. Jadi bapak tuh almarhum punya 5 anak. Anak pertama itu nikah di Cindi, di rumah kami di Cindewelan. Nah, rumah tersebut beserta ada kontrakan di bawah itu untuk anak yang pertama. Jadi kami pindah sekeluarga, pindah ke rumah lain di Talang Ratu ujung. Bukan yang nikah yang pindah malah. Iya, luar biasa orang tua itu patut menjadi teladan kita ya. Jadi terus pindah lagi nomor 2 nikah, pindah lagi sampai saya yang terakhir anak bungsu dari 5 bersaudara di KM 5 di depan Masjid Asada. Kebetulan orang tua juga pengen rumah itu di dekat masjid dan di dekat pasar. Kenapa dekat masjid? Karena agar gampang ke masjid. Nah, orang mohon maaf yang dekat masjid saja terkadang malas ke masjid, apalagi jauh dari masjid. Kenapa dekat pasar? Biar dekat belanja. Supaya kita mudah berbelanja dan kebetulan orang Sekayu ini rata-rata pedagang. Termasuk orang tua saya kebetulan adalah pedagang. Jadi dan menurun ke saya. Jadi ketika tamat kuliah, nanti saya cerita ya kuliah secara umum dulu. Jadi orang tua dulu ketika saya tamat kuliah, rata-rata kita semua di sini kan Muba ya. Pasti saya yakin sebagian besar kita menginginkan bekerja setelah tamat kuliah. Nah, ketika saya tamat kuliah dari Unsri, saya langsung bicara dengan bapak, saya mau bekerja dan sudah diterima di suatu perusahaan. Bapak memanggil saya malam itu sebelum saya pindah, saya ke Jakarta. Dia panggil, anakku, saya menyarankan kamu untuk bekerja, untuk berdagang. Kenapa? Karena ketika kita berdagang, kita akan lebih bebas waktunya, kita bisa menentukan fashion kita akan lebih mudah berkreativitas, rezeki kita akan lebih mudah untuk didapatkan. Kenapa? Karena kalau
dagang, pasti akan jumlahnya kan akan bertambah atau berkurang, ya kan? Kalau tidak untung, rugi. Kalau bekerja, hanya itulah. Misalnya gajinya apa? Misalnya gajinya 5 juta. Hanya 5 juta itulah per bulan terus. Iya, benar. Dalam waktu dari pagi sampai malam. Malah ada tekanan-tekanan dari orang lain, dari pimpinan, dari segala macam teman kerja dan lain-lain. Tapi kalau berdagang, kita lebih bebas waktunya, lebih bisa berkreativitas, lebih bisa menguntungkan kita, dan bisa kita sholat kita tidak terganggu dan lain-lain. Apalagi dekat masjid. Akhirnya saya memutuskan tidak bekerja dan berdagang. Jadi setelah tamat kuliah, saya berdagang, punya satu usaha selain dari kontrakan karena diberikan oleh orang tua, juga ada mesin fotokopi, rental komputer, ATK dan lain-lain. Jadi intinya saya adalah berdagang. Dari kecil kebetulan di SD Negeri 60 Palembang, SMP-nya Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Palembang yang di depan Pahlawan. Setelah itu pernah santri setahun di Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya. Harus pulang karena tidak ada yang menjaga orang tua. Jadi berhenti, akhirnya masuk SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Dan setelah itu baru kuliah di Universitas Sriwijaya. Jurusan pelajaran yang paling sulit adalah matematika. Nah, jurusan matematika, Fakultas MIPA angkatan 98, tamatnya Maret 2003. S2-nya ketika sudah terpilih di DPRD kota, baru saya kuliah S2. Itu secara baru-baru ini ya. Itu secara umum riwayat pendidikan. Nah, kalau terkait dengan aktivitas lainnya, kebetulan aktif berorganisasi sebenarnya, El. Kenapa jadi terpilih di DPRD sebenarnya? Karena aktif berorganisasi dari semenjak tamat SMA. Jadi selama kuliah aktif di organisasi, juga aktif di lembaga dakwah kampus. Terus di kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia juga alhamdulillah yang sangat menurut aku ini El, sangat banyak efek positif kepada kita ketika kita aktif di organisasi. Mungkin di sini banyak mendengar para yang muda-muda, para mahasiswa-mahasiswi, para aktivis atau para pemuda. Mari kita aktif di organisasi karena akan banyak pengaruh positif, ilmu untuk kita, jaringan-jaringan, teman-teman dan lain-lain yang akan bermanfaat ketika nantinya. Baik dalam konteks mencari penghasilan maupun dalam konteks untuk lebih bermasyarakat kepada daerah tempat tinggal kita. Itu secara sekilas. Nah, tadi kan emang udah basicnya berdagang nih. Itu dari masih sekolah, kuliah udah mulai berdagang, apa pas lulus baru memutuskan karena diarahkan untuk berdagang, baru berdagang setelah kuliah? Sebenarnya karena memang kalau terjun secara langsung itu tamat kuliah. Tapi karena waktu kuliah orang tua memang sering mengajak sering mengajak kita untuk membantu beliau dalam berdagang, sehingga kita tidak terlalu terkejut ketika kita tamat kuliah bekerja, kita berdagang sudah mulai tahu. Nah, selama kuliah memang juga sebenarnya pernah menjadi penyiar radio di radio FM di Ramona FM, juga pernah di DP FM. Mungkin El belum lahir, ada di PFM itu. Di PFM itu di belakang depan IP. Apa depan IP itu? Boruan. Nah, di dalam Boruan itu dulu ada radio swasta namanya di PFM. Waktu aku kuliah, diajak oleh Kak Dila dulu, kalau kenal dengan Kak Dila, dia sekarang penyiar terkenal di Nugraha. Dulu dia mengajak saya untuk coba kalau ada kau melo aku jadi penyiar, karena caknya kau hobi cuap-cuap. Hobi ngoceh. Nah, jadi diajaknya lah training selama 3 bulan, training internal di dalam, tidak boleh udara dulu. Baru akhirnya mengudara beberapa kali di radio di PFM. Setelah itu pindah ke radio Ramona FM. Di PFM itu radio menengah ke atas, pendengarnya itu adalah para eksekutif ya. Jadi berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Di Ramona FM itu berbahasa radio Ramona bahasa
Nggak tahu. Oh, radio Ramona itu bahasa Radio Palembang. Ramona aja nggak tahu. Bahasa Palembang. Cek molek lanang belaga, mang cebice aba ibu. Nah, itu bahasa Palembang yang di Merdeka. Itu radio Ramona FM waktu itu. Terus juga ngajar privat, ngajar matematika, ngajar bimbel. Jadi sudah memang dari dulu bergerak ya, tidak hanya kuliah. Waktu kuliah ngajar bimbel, Ya, terus ngajar privat kan. Nah, itu dari apa sih? Kan kakak kuliah ngambil matematika. Ya. Nah, kan tadi udah dibilang juga bahwa itu adalah mata kuliah atau mata pelajaran yang sulit. Ya. Nah, kenapa kakak bisa ambil ke sana? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi Karena memang jarang banget cowok yang suka ke sana. gitu ya. Kebetulan ada mungkin beberapa orang. Iya. Ya, kenapa memilih jurusan matematika? Karena kebetulan memang berpikir bahwa matematika itu ilmu pasti. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Apa ada yang membantah? Nggak ada. Nah, coba kalau ibu sedang mengaji, pasti Pak panjang ada kenapa harus pakai sedang, Iya. kenapa ada alasan. Tapi kalau matematika itu ilmu pasti. Dan saya kebetulan malas untuk belajar terlalu mengulang. Sementara matematika menurut saya tidak terlalu harus belajar. Yang penting dipahami. 1 tambah 1 2. Oh, berarti kalau ada angka itu seperti itu. Okay. Maka hobi matematika. Dan memang kebetulan seperti itu, itu. Itu merasa bahwa senang dengan matematika itu dari kapan tuh, Kak? Semenjak SMP kelas 1. Jadi kebetulan memang alhamdulillah kan kuliah kita kan tamat SMA kan. Nah, jadi SMP kelas 1 nilai itu tidak pernah berubah di angka 8. Sampai tamat SMP, tamat SMA dapat juga istilah kita PMDK ya. PMDK ke USU, Universitas Sumatera Utara, jurusan matematika. Beasiswa ke sana, tapi karena harus menjaga orang tua terus tinggal di Palembang, maka tidak memilih di USU, akhirnya lulus di Musri dengan jurusan matematika. Oke, berarti memang udah dari awal memang senang banget sama matematika ya. Dan suka menghitung. Dan karena dia ada uangnya, ya, ngitung duit. Hitung-hitungan hubungannya sama duit ya saat ini. Nah, berarti itu berhubungan juga sama dagang. Betul. Iya. Nah, kita berbicara tentang dagang nih, Kak ya. Kan tadi kakak sempat singgung kakak ada kontrakan, ada juga sewa komputer dan lain sebagainya. Nah, awal dari membuat usaha itu, kontrakan kan yang jelas dari orang tua tuh, Kak ya. Yeah. Nah, awal dari usaha yang sewa komputer dan lain-lainnya itu gimana tuh ceritanya? Bagus. Jadi gini, orang berdagang itu, berwira swasta atau berswasta itu harus sesuai dengan fashionnya. Iya, benar. Supaya dia merasa nyaman dalam mengerjakan hal itu. Nah, dulu memutuskan di rental. Orang tua dulu kan menyampaikan seperti ini El. Rumah kita ini di dekat pasar. Di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan ditumbur mobil kan. Jadi di pinggir jalan. Ya, nah, karena di pinggir jalan yang strategis, tinggal jenis usaha apa yang kita pilih. Ya. Karena yang kesulitan orang berdagang itu adalah tempat yang strategis. Iya, benar. Karena ketika tempat strategis orang kan warawiri. Ya. Apapun dagang kita pasti orang lewat kan. Tinggal bagaimana caranya yang paling banyak diminat itu yang mana. Iya. Nah, kenapa memilih sewa komputer dan lain-lain itu? Karena tadi fashionnya kebetulan waktu organisasi dulu banyak di belakang komputer, sering ketik mengetik menjadi sekretaris kesekretariatan dan lain-lain, sehingga lebih senang di dalam, bekerja di dalam dibanding di luar. Makanya rental komputer. Terus juga dia adalah jasa jasa tuh keuntungannya lebih besar dibanding kita harus berjualan barang. Iya kan? Yeah. Karena kita modalnya adalah modal keahlian. Iya, bukan menjual barang. Kalau modal keahlian otomatis keuntungannya lebih besar. Itu sih alasan kenapa memilih rental komputer. Kebetulan juga lucunya ketika memilih rental komputer itu Bapak memutuskan untuk menyuruh saya untuk berdagang tadi, di bawah itu ada rental komputer.
Saya kebetulan tempat itu habis masa kontraknya. Oke. Habis masa kontraknya. Jadi orang sudah tahu itu adalah tempat sewa komputer. Karena habis kontraknya, jadi kata bapak, maaf tidak bisa meneruskan lagi karena anak saya yang akan meneruskan. Nah, jadi sehingga komputernya pun dijual ke kita. Dulu kan baru Pentium 1, 2, 3 dulu kan belum terlalu tinggi kan. Nah, jadi harganya masih nggak terlalu mahal. Nah, jadi tinggal bawa badan, semua alat komputer sudah tersedia dulu. Seperti itulah makanya alasannya itu. Berarti itu tamat kuliah di tahun 2003 berarti ya? Oke, di tahun 2003. Itu udah sampai sekarang masih jalan? Masih berjalan dan bertambah ATK kan? ATK fotokopi dan servis laptop, servis HP dan Ini menarik sih Kak. Kan rental komputer. Oke, mungkin di tahun 2003 para mahasiswa-mahasiswa mungkin masih minim punya laptop tuh ya. Betul. Tapi kan kalau untuk di era sekarang hampir mayoritas setiap mahasiswa punya laptop. Itu Betul. gimana tuh Kak? Betul. Jadi sebenarnya sebelum kita bicara terkait dengan rental komputer, kan ada warnet dulu. Ya, warnet terkenal kan dulu, baik dia untuk online dalam konteks belajar, mengerjakan tugas, dan juga main game bagi beberapa anak-anak. Nah, dulu warnet namanya, warnet Robani, dan warnet dan rental komputer. Nah, warnetnya sudah mulai berkurang karena dengan ada kecanggihan handphone dan lain-lain, ada laptop dan lain-lain, sehingga lebih banyak mereka ngeprint tugas dan lain-lain. Dan kebetulan karena kita sudah lama, rata-rata kita ini kan malas untuk mengerjakan tugas. Rata-rata menyerahkan kepada orang lain. Misal ada orang tua anaknya ada tugas Pancasila, misal mengerjakan, disuruh gurunya mencari tentang adat istiadat Sumatera Selatan misalnya. Kita lah yang disuruh mencari adat istiadat tadi. Orang tuanya tinggal kongkong duduk ngeprint karena padahal semestinya kan anaknya yang mengerjakan itu. Nah, satu. Terus juga kedua, rata-rata mahasiswa, alhamdulillah mahasiswa-mahasiswi ini kalau dia handphone kan dia sendiri-sendiri. Kalau pakai warnet, pakai laptop atau komputer, dia mengerjakannya sendiri-sendiri di rumah. Tapi kalau di tempat rental, mereka bisa rame-rame. Oke, benar. Bisa saling bertanya satu sama lain, saling membantu satu sama lain, sekaligus ngeprint. Nah, karena kita printer ini sangat riskan ya, mudah sekali rusak. Sementara kita sangat membutuhkan printan. Dan itu sangat ramai dari situ, dari printan dan warnet rental komputer itu. Oke, berarti sampai sekarang masih jalan, apalagi ditambah sama ATK dan fotokopi. Karena memang kebetulan dulu ada adik mahasiswa ini bilang seperti ini, Kak, ngapa dak sekalian baik kami beli buku di sini, ngapa dak kami sekalian baik ngeprint fotokopi di sini, kan biasanya kita dipinta berapa rangkap. Tugas kan biasa disuruh fotokopi berapa rangkap. Kami tidak kemana-mana lagi Kak, kesini baik tinggal. Kalau kami butuh pena, butuh buku, butuh apa, sekalian fotokopi, sekalian jilid. Nah, di situ semua. Jadi kami semuanya jadi ATK sekaligus fotokopi, sekaligus jilid dan vinil. Oke, itu mungkin sekilas di semasa sesudah kuliah yang masih berdagang. Nah, perjalanan dari situ. Sebelum tamat kakak aktif di organisasi. Tadi di LDK, di kami, di BEM, di DPMF ya. Oke. Nah, ada nggak sih Kak suka duka yang terjadi di saat kakak menggeluti organisasi itu? Oh, sangat banyak. Sangat banyak. Bisa 5 jam kita bercerita di sini. Jadi kebetulan kenapa senang jadi DPR ini, menjadi DPR ini? Karena dulu kalau kita berpikir aktif di organisasi atau kampus, sebenarnya niat utamanya adalah selain dari, kalau dulu anak-anak LDK lembaga dakwah kampus di beberapa universitas di Sumsel ini atau di Palembang kan banyak, ada UIN, ada apalagi, ada Bina Dharma, ada PGRI, ada Muhammadiyah, ada Unsri dan lain-lain, dan sebagian besar punya LDF, lembaga dakwah fakultas. Pendekatan para kakak-kakak
mahasiswa dulu, mereka tuh alhamdulillah pendekatannya secara baik-baik. Maksud saya tujuannya adalah ingin supaya kita menambah ilmu agama, mendekatkan diri kita pada Allah SWT dan menambah ilmu kita terkait dengan agama yang begitu kosong ya, kurang. Itu niat pertama aktif di Lembaga Dakwah Kampus untuk lebih mendekatkan diri kita pada Allah SWT dan juga untuk menambah ilmu agama sekaligus menambah teman, pengalaman dan lain-lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika memang seperti itu, ketika aktif di organisasi kita bisa mengaktualisasikan bakat kita. Misalnya yang hobi ngetik tadi berarti dia menjadi sekretaris atau apa. Yang hobi dia berkomunikasi berarti hubungan masyarakat, mengajukan proposal, menyampaikan undangan kepada pemerintah dan lain-lain, itu humas dan lain-lain, sehingga aktiflah di situ di kampus dulu sehingga tamat sampai sekarang. Nah, ketika tamat baru mahasiswa-mahasiswa ini akan menemukan jati diri yang sebenarnya. Maksud saya, ketika dia tamat kuliah, dia akan kembali ke coba kalau tamat kuliah, balik kemana kita kalau tamat kuliah? Ke rumah. Nah, di rumah itulah nanti di tempat di mana kita akan ditempa organisasi yang sebenarnya. Coba, organisasi apa kalau di rumah kita yang bisa kita ini kan? Keluarga. Selain itu, keluarga kan bukan organisasi. Coba ayo El. Nggak tahu. RT, RW, masjid, di lingkungan masyarakat. Di lingkungan rumah kita. Aku kira di rumah. Di lingkungan rumah kita yang terdekat adalah RT, RW, masjid dan lain-lain bergotong royong. Itu aktualisasi yang sebenarnya. Kalau di kampus kan dia hanya berputaran di demo, di aksi, di ide-ide yang mengawang-awang bahasanya ya, terlalu tinggi. Tapi ketika sudah pulang, tamat kuliah, ke rumah, itu ternyata real kita akan dituntut untuk aktif di masyarakat, baik di RT, di RW, maupun di masjid dan lain-lain. Itu alhamdulillah efek dari kita aktif di kampus dulu. Oke. Sekarang kita bahas di tahun 2014. Oke, pertama kakak menjadi DPRD di Kota Palembang. Nah, sebelum kakak menjadi anggota DPRD di Kota Palembang itu, pendekatan seperti apa sih yang dilakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat memilih kakak? Gitu? Oke, sebelum disampaikan pendekatan seperti apa sehingga mereka memilih, jadi kebetulan tamat kuliah dulu. Dulu namanya Partai Keadilan ya. Di 2009 tamat kuliah, aktif di lingkungan masyarakat tadi. Partai Keadilan melirik saya. Diajak untuk aktif di namanya Partai Keadilan 2004. Kader biasa. Maksudnya itu hanya anggota aktif biasa. Nah, ketika 2009 Pileg 2009, karena kita orang Muba, orang tadi saya kedua orang tua saya adalah desa Air Baloi tadi dan aktif di PK sehingga berubah jadi PKS. PKS mengutus saya, memberikan amanah untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Musi Banyu Asin di tahun 2009. Sempat mencalonkan diri juga berarti? Bukan mencalonkan. Nah, supaya clear ini orang yang menonton tahu ya. PKS kami, kader-kader PKS tidak mencalonkan diri menjadi calon anggota, tapi kami dipilih oleh partai untuk dicalekan. Mungkin, saya tidak tahu kalau partai lain ya, mungkin ada daftar dan lain-lain, tapi kami tidak mendaftar, kami dipilih. Nah, karena PKS tahu saya orang Muba, desa Air Baloi tadi, sehingga saya diutus untuk mudik ke dusun, menjadi caleg di tahun 2009 di Dapil Muba 2, Kecamatan Sangadesa, Kecamatan Babatoman, Kecamatan Plaka Tinggi, dan Batang Harileko. 4 kecamatan itu yang sekarang sudah dipecah lagi ya. Nah, di 2009 karena PKS dulu di 2009 tidak mendapat kursi di Muba, karena mohon maaf ini supaya masyarakat tahu, rata-rata memang di luar kota ini, daerah-daerah Provinsi Sumatera Selatan ini, bukan hanya di Muba, memang mereka sebagai ilmu politik ya bagi masyarakat, terkadang memilih caleg ini bukan berdasarkan riwayat pendidikan, bukan berdasarkan keturunan, tapi karena
partai? Bukan karena uang. Oh. Sebagian memilih karena uang. Nah, PKS dulu, mohon maaf, saya terkadang ada keluarga sendiri pun tidak memilih saya karena ada dikasih uang oleh caleg yang lainnya. Sehingga singkat kata 2009 tidak terpilih. PKS tidak mendapatkan kursi di dapil saya, di 2009 dimubah. Dan dulu waktu itu orang tua saya masih hidup, bapak ibu masih hidup dan ikut proses pemilihan di desa. Dan saya yakin, alhamdulillah sampai saat ini saya meyakini semua yang terjadi pada diri kita sampai detik ini itu adalah takdir Allah SWT. Tidak boleh kita sesali, tidak boleh kita cemburu pada orang lain. Semuanya ada rezeki rencana Allah yang terbaik untuk kita masing-masing. Sehingga pulang dan aktif di PKS karena kami tidak peduli, tidak terlalu menyesal atau apa, tetap aktif. Nah, di 2014 dicalekkan kembali oleh PKS di Dapil Palembang, Dapil Kota Palembang, Dapil 1. Dapil 1 ini Kecamatan Sangadesa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, dan Kecamatan Kemuning. Yang di Palimo, arah Palimo. Itu kecamatan sebelah kirinya Putih Kayu itu ya. Nah, itu Kecamatan Alang Lebar, seberangnya adalah Kecamatan Sukarame, dan sebelum Pasar Palimo daerah Masjid Asada Polda ya, Pahlawan itu Kemuning, Kecamatan Kemuning. Jadi 3 kecamatan itu didapil di 2014 nomor urut 8. Bukan nomor 1, nomor 2, nomor urut 8. Kenapa terpilih? Sekaligus menjawab pertanyaan El tadi, supaya kita dapat ilmu sore hari ini, sekaligus yang di ruangan ini dan yang mendengarkan. Saya ketika menceritakan ini agak gemetar ya, terus terang. Sampai detik ini saya rasanya ingin nangis ya. Karena memilih ternyata selain kota, alhamdulillah masyarakat Kota Palembang ini sebagian besar satu memilih bukan karena uang, karena profil calegnya atau karena partainya. Karena peran partainya kepada masyarakat, ucapan terima kasih dari masyarakat dengan cara memilih caleg tersebut atau partai tersebut. Nah, PKS alhamdulillah di 2014 diterima di masyarakat. Nah, kenapa saya gemetar jadi L? Saya nomor urut 8. Saya tidak terlalu banyak uang karena seorang pengusaha rental komputer ya, tidak terlalu banyak modal. Dan tahun 2014, mohon maaf, ibu meninggal 2011, bapak meninggal 2013. Bapak saya namanya Haji Lamadi, almarhum. Nah, ketika saya tahu saya dicalekkan oleh PKS, saya berusaha untuk bersilaturahim, mendatangi semua keluarga, teman-teman, kolega, baik teman saya, SD, SMP, SMA, kuliah, dan juga teman-teman bapak, ibu, keluarga-keluarga yang ada di 3 kecamatan itu, Sukarame, Alang Lebar, dan Kemuning. Setahun menjelang pemilihan 2014, saya keliling dengan hanya membawa kain atau buah tangan lainnya yang diberikan oleh PKS atau para donatur atau saya sendiri. Nah, apa yang terjadi ketika saya datang ke suatu rumah? Terkadang rata-rata seperti ini jawabannya. Kamu siapa? Saya Sadat, Pak. Kau anaknya Haji Lamadi ya? Ya, yang almarhum ya. Oh ya, sebentar ya, katanya. Jadi saya tunggu duduk. Ada apa ya? Dia memanggil orang kanan kiri rumah tersebut, ternyata anak-anaknya, keluarga besarnya. Saya seperti mau disidang nih ceritanya kan. Bapak ini bilang seperti ini ke saya di depan anak-anaknya. Anak-anak aku ini namanya Sadat. Dia ini anaknya Haji Lamadi. Kalau tidak karena bapak dia ini, kita tidak sampai seperti ini. Aku pacak ngaji, pacak berdagang, pacak maju. Karena bapak dia inilah, aku pacak dia kita maju anak-anak, kita cak ini. Jadi dia ini caleg, pilihlah dia. Kain ini bawa balik, injuk sama orang lain be katanya. Insya Allah di TPS ini kau jingok dewe isinya berapa. Sekarang kau ajari cara milih kau cak mana. Jadi dengan gemetar, agak takut, aku menjelaskan cara memilih karena dulu agak rumit kan, banyak partai apalagi nomor 8. Tapi ku tinggalkan kartu pemilih dan ketika dilihat TPS tersebut isinya banyak. Nah, apa maksud aku ternyata kebaikan orang tua kita, baik bapak ibu kita almarhum atau masih hidup, ternyata akan berbekas kepada anaknya. Yakinlah hal itu. Nah, kalau kita sudah berkeluarga, saya sudah berkeluarga, anak 2. Jadi mungkin saja suatu kebaikan saya itu akan diingat oleh orang lain dan akan dapat efek ke anak saya nanti.
Jadi pun sebaliknya kalau kita ada kebaikan, ada keburukan, pasti akan berefek juga kepada anak kita. Misal sudah punya anak, oh anak itu pinter nian ya, wow rajin, soleha, pinter, cerdas, namanya disebut L. Ya kan? Coba kalau dia nakal, mohon maaf atau tidak baik, alangkah nakalnya anak L itu katanya. Disebutlah nama orang tua kita tadi. Jadi maksud saya, kalau kita masih ada orang tua, mari kita sayangi, kita perhatikan. Nanti suatu saat kita menjadi orang tua juga, kita akan merasakan, akan mendapatkan efek. Jadi balik lagi cerita di 2014 tadi, memilih, ada rata-rata memilih karena kebaikan kita. Alhamdulillah tidak semuanya memilih karena benda atau karena uang. Ada sebagian memilih secara rasional dengan memilih karena kebaikan tadi. Juga ada karena pendekatan secara persuasif. Jadi bahasa kayu itu aku alhamdulillah ya sebagai pelajaran bagi kita juga. Karena kita tinggal di Palembang, anak kita wong Sekayu jarang balik ke Sekayu, keluarga jarang bertemu, sepupu benar bertemu, bisalah dia bahasa Palembang dibanding bahasa Sekayu. Nah, padahal alhamdulillah aku wong tua dari dulu sudah sering bahasa Sekayu waktu kecil. Berefeklah aku di Pileg. Tinggal mendatangi, wong mana Pak? Wong Sekayu. Oh, enggak wong Sekayu, Yung. Oh, Yung aku Kak wong Jebalo, Yung. Jadi benar-benar pendekatannya memang benar-benar dengan luar biasa ya. Ketika kita sudah ngomong bahasa Sekayu, entah dia dari Babatoman, dari Sangadesa, dari Sukarame, dari Sekayu, dari Epil, dari Manobae, kalau sudah bahasa Sekayunya lah connect, sudah kita mulai enak bicaranya ya enak. Tapi kalau anak kita tidak dibiasakan bahasa Sekayu, sepupunya dewek pun berbahasa Palembang, dia modek kagok, tidak ngerti apa dia ngomong apa wong itu kan. Abi, ayah, papa, mama ngomong apa wong itu katanya. Tidak ngerti. Padahal semestinya kita dari kecil sudah membiasakan diri kita bahasa Palembang. Aku punya kawan ya, yang walaupun dia tinggal di Palembang, dengan siapa dia bahasa Sekayu. Jadi dia terkenal dengan Sekayu. Padahal jelas-jelas di depan dia bukan wong Sekayu, tapi dia tetap pakai bahasa Sekayu. Kenapa? Karena dia pengen membudayakan, pengen mengenalkan daerahnya, dan sekaligus lebih mengenalkan dirinya, identitas dirinya. Jadi itu. Jadi kita semua, mungkin kebetulan kita mubah ya, kita perkenalkan lebih banyak, juga mungkin daerah-daerah lain Sumsel, untuk lebih tahu bahwa ini ciri khas daerah masing-masing. Itu sehingga 2014 terpilih dengan nomor urut 8, dipilih menjadi anggota DPRD Kota Palembang periode 2014-2019. Dulu juga kebetulan nak pergi haji daftar dulu 2009. Bapak sekali lagi bapak yang menyuruh untuk daftar. Dulu kan daftar tunggunya tidak terlalu lama. Satu. Terus kedua, bapak bilang gini, dia juga karena dia sudah pernah pergi haji ya. Anakku, kenapa rata-rata banyak uang belum pergi haji? Ngapa? Kenapa tuh? Coba, ngapa kau belum pergi haji ya? Karena kata duit. Misal. Selain itu apa alasannya? Dia sudah ada duit nih, sudah banyak duit, tapi dia udah galak pergi haji karena nunggu lama mungkin. Karena bapak ibunya belum pergi haji. Oh iya benar. Oh, aku udah galak, bapak ibu aku belum pergi haji katanya. Harusnya dihajikan. Semestinya dihajikan bareng. Tapi waktunya semakin lama. Nah, maksud dia ngapa nyuruh aku segera supaya nanti punya mertua tidak lagi memikirkan untuk anaknya untuk pergi haji. Kaulah sudah pergi haji. Itu maksudnya. Kau kaget, anak kau kaget, tidak perlu mikir ke kau lagi. Kau sudah pergi haji. Itu maksudnya. Satu. Terus kedua, ternyata banyak orang bilang kalau pergi haji itu butuh fisik. Dan aku sudah ngalami ini, memang 90% ibadah haji itu butuh fisik. Semakin mudah kita pergi haji, semakin mudah kita menjalankan ibadah haji. Jadi orang tua, itulah alasannya kenapa dia nyuruh daftar haji di 2009 sehingga berangkat di 2014. Selanjutnya aku bilang gini, Pak, akan aku kasih rezeki, Pak. Kan wong kayo yang bisa pergi haji tuh. Siapa bisa pengertian wong kayo tuh? Kalau kita wong kayo itu kayo galo. Kayo, mandi kayo. Tapi kalau wong Palembang rata-rata tidak bisa didefinisikan kayo itu berapa pendapatan segala macam. Hanya kita yang tahu. Nah, untuk itulah kata dia, biar Allah memberikan rezeki. Yang penting niat kita sudah kita jalankan, kita daftar. Segera kita daftar. Kalau kita ternyata takdirnya mohon maaf Allah panggil, kita sudah
niatkan untuk pergi haji dengan cara kita mendaftar di awal. DP-nya hanya dulu sekitar 5 juta dulu DP-nya. Dengan masa waktu 2 tahun sehingga dapat porsi itu 20 juta dulu. Sehingga dapatlah haji 2014 sama istri ya, berdua di 2014 berkat wong tua tadi menyarankan. Jadi kalau kita saat ini punya wong tua yang belum haji atau belum umroh, ya lebih bagus untuk saat ini kita segeralah. Karena kita menikah kaget atau anak kita kaget, tidak kepikiran lagi untuk mengumrohkan atau menghajikan orang tua atau kita sendiri. Itu kenapa bapak dulu nyuruh aku pergi haji di 2015. Selain karena masih muda tadi dan karena alasan-alasan itulah. Dan terbukti sekarang coba 2000 berapa ini? 2022 2040-an nanti baru kita pacak pergi haji. Ya kan kalau daftar haji tanyalah ke bank atau ke Kemenak. Pasti jawabannya akan lama menunggu. Antriannya panjang. Antriannya panjang. Dan alhamdulillah aku gemetar kalau menceritakan Bapak dari rezeki, ilmu ngaji, sholat semuanya dari orang tua, bukan dari orang lain. Yang luar biasa. Dan ternyata tanpa pengetahuan saya juga dia banyak kebaikan-kebaikan yang tidak saya ketahui. Saat inilah saya baru tahu, oh Bapak kau dulu tuh nolong aku. Nah, baru ketahuan ternyata seperti itu. Dan makanya sekarang saat ini pengen contoh Bapak Ibu untuk ke anak dengan meninggalkan semua kesan baik kepada anak, mengajarkan ngaji, kita dewek, mengajarkan sholat, hafalan dan lain-lain, dan juga bagaimana caranya nanti ketika dia menikah, izah bahasa kita ya, izah itu kemuliaan bagaimana caranya kita jangan merepotkan orang tua, jangan kita merepotkan pihak besan kita. Aku kaget nikahkan anak aku, biar aku galau. Misalnya L dinikahkan, mohon maaf nanti menikah, belum kan? Belum. Nah, misalnya menikah nanti dinikahkan oleh orang tua. L, aku nikahkan, acaranya biar aku, karena pihak perempuan. Terus juga biarlah semua rumah ini untuk L, biar kami pindah. Kenapa L? Suatu saat belum tentu suamimu tuh akan mempertahankan kamu. Tapi kalau rumah itu untuk kau L, kau tidak akan bisa diusir oleh dia. Bapak aku yang ngejuk rumah ini. Kau udah pacak ngusir aku di rumah ini. Kontrakan yang dikasih bapak aku. Nah itu maksudnya, itu intinya izah. Dan terus sama mertua juga lebih enak karena lebih privasi. Biasanya kalau tinggal dengan mertua ini agak terjaga privasinya, agak kesulitan. Tapi kalau terpisah dari mertua dan orang tua akan lebih mudah untuk membangun keluarga. Itu maksudnya. Makanya kita meninggalkan banyak harta misalnya semampu kita, dan juga meninggalkan ilmu untuk anak-anak. Oke, ini menarik sekali teman-teman, banyak banget pesan yang disampaikan oleh Kakanda Syahadat, Kuyung Syahadat ini dari apa sih kebaikan dari orang tua, karena memang orang tua itu adalah seseorang yang sangat memang harus kita muliakan banget, karena setiap langkah kita pun harus ada restu dari orang tua. Dan setiap langkah kita juga harus diiringi doa dari orang tua juga gitu kan. Nah, kita masih bahas tentang di DPRD tuh kayak. Tadi aku agak agak sedikit menarik banget yang masalah kalau di luar kota atau di Sumatera Selatan lah ya khususnya, memilih berdasarkan uang. Betul. Berarti itu money politik dong ya? Berarti betul. Memang ada money politik. Betul. Betul. Tidak saya pungkiri, tetapi saya, jadi gini ceritanya sedikit ya El, sebelum itu nanti saya takut lupa. Jadi saya sekarang di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, itu di Komisi 3, Komisi Keuangan ya. Yang mitranya adalah Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan, pajak ya, Samsat dan lain-lain. Dan juga BPKAD serta beberapa BUMD se-Sumatera Selatan. Terus juga terkait money politik tadi, jadi seperti ini supaya masyarakat tahu ya. Kenapa seringkali para pejabat ataupun orang yang sudah terpilih itu mengkayakan dirinya kembali? Karena dari awal dia sudah memberikan. Iya kan? Dia sudah punya modal misalnya 1 M misal. Terkadang dia memilih terpilih, orang memilih dia karena uang misal. Terus dia tidak terpilih, dia berusaha mengembalikan uang yang 1 M yang sudah habis di ketika tadi ya, itu maksudnya.
Nah, makanya seringkali ada terjadi korupsi atau apa-apa. Mungkin itu pandangan saya ya mungkin. Terus masyarakat juga tidak bisa kita juga menyalahkan para pejabat yang sudah seperti itu, El. Karena masyarakat sendiri yang mau menerima dan memilih kan, iya kan. Coba kalau dia memilih secara rasional mungkin tidak terjadi seperti itu kemungkinan. Oke, berarti memang di setiap pemilihan pun yang namanya money politik itu ada. Saya tidak beranikan mengatakan tidak ada, tidak berani mengatakan ada. Yang jelas memang terkadang manusiawi sih, rasional, bahwa ketika kita nanti misalnya meninggalkan pekerjaan hari itu, misalnya menghadap seperti itu sesuai dengan jumlah yang dia tinggalkan. Itu satu. Terus kedua, kita ketahui sendiri kan biaya kampanye juga untuk membeli bendera, aksesoris ataupun membuat banner dan itu kan butuh biaya, dan itu keluar dari kantong sendiri. Mungkin dari situ mungkin. Jadi mungkin itu dikatakan money politik, tapi menurut saya beroptimis, mempunyai harapan kita semua bahwa masyarakat akan semakin lama akan semakin rasional, akan memilih calon-calon yang memang mumpuni, yang akan bertanggung jawab amanah sesuai dengan kepentingan masyarakat. Patut diketahui kita bersama bahwa memang sebagian besar ada beberapa pejabat-pejabat pemerintah apapun itu memang terkadang tidak menjalankan secara optimal tanggung jawabnya, El. Mungkin tidak hadir, mungkin hanya hadir diam dan pulang. Hanya sebagian besar yang dia menyuarakan atau berprofesional, bekerja secara profesional. Tapi ada juga yang tidak profesional. Maka dari itu maksud saya kepada masyarakat, tolonglah untuk memilih yang memang bisa mewakili kita semua, mewakili masyarakat dengan lihat profilnya, lihat riwayat pendidikan dan lainnya. Dan lain-lain. Jadi itu, kalaupun ternyata ada hal yang dipinta oleh masyarakat, sebenarnya kalau saya boleh memberikan masukan ini, bisa juga adanya permintaan-permintaan ketika terpilih. Pak Sadat, Bapak akan caleg kembali. Misal saya dicalegkan kembali. Bapak caleg di Kota Palembang. Bapak tinggal di sini. Kami di RT sini, misalnya RT 1. RT 1 ini semuanya akan memilih Bapak, tapi dengan syarat ketika Bapak terpilih, saya tahu jalan ini bisa Bapak usulkan untuk menjadi jalan yang bagus. Tidak terjadi banjir lagi di sini. Tenda untuk pemakaman, kursi untuk pemakaman, sound system untuk orang meninggal, atau acara-acara masyarakat Bapak sediakan. Kalau Bapak bersedia, seperti yang kami sampaikan, kami akan memilih Bapak. Bapak tidak harus memberikan apa-apa ke kami. Cukup komitmen itu. Kalau itu Bapak komitmen, kami akan memilih Bapak. Lihat aja nanti TPS yang di sini, berapa suara Bapak. Deal? Deal. Misalnya kita bilang deal. Coba kita pulang, kita lihat isi TPS itu. Ketika kita banyak, saya tidak terlalu berat untuk mengusulkan usulan di RT 1 itu. Hanya sekedar menulis, menyampaikan ke PU. Tolong itu jalannya diperbaiki. Tolong gorong-gorongnya normalisasi, perbaikan parit. Kalau sekedar tenda, mungkin saya bisa berusaha nabung untuk memberi tenda, kursi, sound system. Karena itu saya menilai bukan hanya bentuknya menolong, tapi itu bernilai ibadah menurut saya, menilai pahala ya, untuk membantu masyarakat, membantu orang, kan akan dipakai terus, kan akan jariah nilainya kan. Seperti itu akan lebih baik ini, El, daripada ada ngasih uang langsung apa. Gitu ya. Karena setelah itu makanya akan ditinggal, El. Saya kan sudah terpilih, saya sudah kasih kamu uang. Jadi kamu nggak bisa lagi minta ke saya. Kamu minta usulkan jalan, minta usulkan parit. Saya ini se-Palembang ini ada 9 kecamatan, ada berapa banyak kelurahan. Tidak mungkin saya akan seluruhnya akan saya usulkan. Pasti yang saya usulkan adalah mana yang suara saya terbanyak di situ. Yakinlah hal itu. Tanyalah beberapa caleg. Saya mohon maaf contohnya. Saya kebetulan suara terbanyak saya, ini Wong Sekayu Galo ya, itu di Karya Baru, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Kalian bisa cek di mana orang Sekayu yang paling banyak. Itu ada di Kelurahan Karya Baru, namanya Pulau Gadung. Daerah komplek Pulau Gadung. Di situ 99% orang Sekayu. Dulu 2014 jalannya rusak, gelap,
banjir dan lain-lain. Tapi semenjak saya terpilih, alhamdulillah dengan secara bertahap sampai sekarang saya berusaha supaya itu maju, jalannya bagus, terang dan lain. Bisa dicek nanti pulang, tanyalah bapak ibu kalian di rumah. Di mana Yung? Di mana Mbak Uma kita yang paling banyak dulur kita tinggal di Palembang Kak? Jawabannya adalah di Pulau Gadung atau di Sukadamai. Sebagian besar. Kalian bisa cek. 2014 saya berusaha menjalankan amanah itu, memberikan kontribusi saya, perhatian saya kepada di Pulau Gadung tadi dengan membangun jalan, mengusulkan, membuat parit, hadir setiap undangan saya hadir, minimal kata sambutan, minimal salaman dan lain-lain. Saya buktikan 2019 karena amunisi tidak terlalu banyak, terus terang 2019 saya tanya di Pulau Gadung, mohon maaf Kuyung, Kopi, Wak, Nenek, Mama, aku tidak suwe nak ngenjuk apa-apa. Aku terus terang karena kecamatanku kak luas, 9 kecamatan. Aku tidak pacak ngenjuk apa-apa di Sika. Aku berterima kasih kalau nak milikku lagi, terima kasih Nia. Kalau tidak juga tidak apa-apa, aku ngerti karena banyak caleg gitu kan. Balik El. Ketika di pemilihan kita cek suaranya, ternyata Pulau Gadung 90% memilih saya. Maksudnya, alhamdulillah. Yang saya bilang tadi, ketika ada komitmen antara caleg dengan masyarakat seperti itu, akan berefek luar biasa kepada masyarakat itu. RT-nya akan bertanggung jawab, akan lebih dapat namo bahasanya, dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya bisa banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh caleg, tidak harus dengan memberikan uang atau benda. Oke, berarti ini pelajaran juga buat masyarakat dan para calon. Ya, betul. Ya, nggak hanya calon, sebenarnya nggak hanya calon aja yang nggak usah ngasih duit, tapi para masyarakat juga harus tahu, oh kebutuhannya apa dulu nih, gitu kan. Nggak perlu dikasih uang juga bisa mengajukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Oke, nah sekarang Koyong duduk di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, udah sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Nah, apa aja tuh yang udah dilakukan dan udah direalisasikan dari janji-janji mungkin dari betul, bagus. Jadi memang kebetulan kita ketahui bersama sesuai dengan aturan pemerintah nomor 23 tahun 2011 terkait dengan tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi DPRD se-Indonesia ini hanya 3 tupoksinya, supaya kita sama-sama tahu. 1 adalah terkait dengan anggaran, kedua tupoksinya adalah pengawasan atau controlling, yang tadi budgeting, anggaran, budgeting, controlling, pengawasan, dan juga peraturan daerah. Atau legislasi. Jadi 3 tupoksi DPRD itu berusaha saya jalankan sesuai dengan amanahnya. Jadi di DPRD ini kan ada ditempatkan di fraksi sesuai dengan partainya. Apabila jumlah kursinya sesuai dengan jumlah komisi, maka akan dapat 1 fraksi. Kami PKS alhamdulillah terpilih 6 orang di Sumsel, di DPRD Sumatera Selatan. Ada 6 dapil yang dapat 6 orang, termasuklah Muba 1, Palembang, Sumsel 1, Sumsel 2, Sumsel 1-nya daerah seberang ya, SU1 Jakabaring, Ketapati, Pelaju, itu Sumsel 1, dapat namanya Mas Agus Saiful Fadli, calon wali kota Palembang. Ya, alhamdulillah bisa diundang nanti. Terus yang dapil Sumsel 2-nya adalah saya. Sumsel 3-nya dapat OKOI Kak Asweni, Ustadz Asweni. Terus Muratara Linggau Mura dapat Pak Subhan namanya, dan Muba dapat Ustadz Pak Ahmad Toha. Itu 6 orang yang ini. Satu lagi Firdaus ya. Firdaus dari dapil Muara Enim, Pali, dan satu lagi Muara Enim, Pali, dan Prabu Muli. Jadi ada 6 orang di fraksi. Setelah itu baru diutus di komisi-komisi yang ada di DPRD dan atau badan komisinya ada 5 ya, komisi 1, 2, 3, 4, 5. Komisi 1 itu komisi tentang pemerintahan, yang mitranya adalah sekretariat daerah, Kominfo, Humas, dan lain-lain, protokol ya. Komisi 2 itu komisi pertanian, perhutanan, kehutanan, dan lain-lain. Komisi 3 kami, komisi keuangan, Bapenda, BPKAD, BUMD. Komisi 4 itu infrastruktur, pembangunan, PU,
terus juga yang BM Bina Marga, makanya kejadian yang di tol kemarin, itu ditanggapi oleh Komisi 4 DPRD memanggil pihak waskita kan, sehingga ada penyelesaiannya sekarang. Alhamdulillah peran DPRD Sumatera Selatan di Komisi 4 bergerak ya. Terus Komisi 5, Komisi Kesejahteraan Sosial, Dinsos, pendidikan, terus juga kesehatan dan lain-lain. Makanya kemarin ada Bunsri yang kejadian, ada kan kejadian kemarin yang ada kejadian itu dipanggil oleh Komisi 5 karena itu wewenang di Komisi 5. Itu 5 komisi. Terus juga diutus di badan. Badan ini ada badan legislasi yang dia bertugas menyusun peraturan daerah. Peraturan daerah juga ada dua macam, ada yang memang inisiatif dari pemerintah, turunan dari pemerintah pusat, ataupun juga ada peraturan daerah inisiatif dewan sendiri. Nah, itu perda. Kedua adalah badan anggaran. Badan anggaran ini, Banggar ini menyusun bekerjasama dengan TAPD provinsi menyusun anggaran. Misalnya Dinsos berapa, Dinkes berapa, porsi masing-masing. Anggaran. Terus juga satu lagi adalah Badan Musyawarah. Badan Musyawarah, ada 4 ya, satu lagi Badan Kehormatan. Badan Musyawarah ini menyusun jadwal DPR setiap bulan. Dan satu lagi BK Badan Kehormatan. Ada 4 badan. Jadi saya berusaha menjalankan amanah sebagai DPR kalau pertanyaannya tadi sampai sekarang. Terus juga di luar itu juga berusaha hadir di masyarakat, tetap berusaha aktif menghadiri undangan-undangan ataupun acara-acara, dan juga tetap berkontribusi di partai tentu saja di PKS. Juga kemarin terakhir mengadakan acara PKS Kuyung Sadat PKS Kuyung Sadat Cup 2022 kemarin sebagai bentuk riayah, bentuk perhatian kepada masyarakat, pendekatan kepada masyarakat, dan bentuk tanggung jawab sebagai DPR dan ke partai. Oke. Berarti udah lumayan banyak lah ya yang dilakukan selama 2,5 tahun ini. Nah, dari 2,5 tahun berarti sisa 2,5 tahun juga kan? Ada nggak sih sesuatu yang ingin Kuyung Sadat lakukan yang memang benar-benar ini harus difokuskan dan harus terjadi di saat Kuyung Sadat menjadi DPR? Oke, sebenarnya kalau bicara tujuan, target ya. Itu pertanyaan target. Iya, kayak target ini kan ada jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya kita tentukan, jangka panjangnya kita tentukan. Kalau pertanyaan adakah itu pasti ada. Ini kan kebetulan di bulan apa nih? Tanggal berapa nih? Tanggal 16 Januari 2022. Awal tahun, ya kan? Nah, berarti kita mengevaluasi yang sudah kita lakukan di 2021. Kan kita punya target di awal 2021. Kita alhamdulillah kita selesaikan, mungkin ada juga yang belum selesai. Kita lanjutkan di 2022. Saya punya target jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jadi ditulis bolehlah kalau dicontoh atau tidak ya, di kamar, ditempel di kamar besar-besar Kata saya mau menikah tahun depan. Terbaca terus soal bangun tidur, menikah tahun depan. Jadi cowok ya. Jadi itu maksudnya ya. Jadi ada jangka target itu ditulis supaya kita ingat terus, supaya kita semangat. Untuk 2022 saya punya target sampai 2024 kalau ternyata dicalekkan kembali oleh PKS juga sudah punya rencana-rencana untuk dilakukan di tahun ini. Karena kebetulan PKS juga mungkin suatu hal juga pernah cerita bahwa adanya pencalekan dini ya. Maksudnya mulai sekarang sudah mulai didata, sudah mulai diutus untuk kami selaku DPR untuk turun kepada masyarakat. Mungkin saja masyarakat akan memilih kami kembali atau dipilih lagi oleh PKS untuk dicalekkan kembali. Maka saya juga berusaha untuk tahun ini menyelesaikan satu persatu daerah-daerah yang belum saya datangi, ataupun daerah-daerah yang belum terlalu saya selesaikan tugas-tugas saya, janji-janji atau apa-apa yang belum saya selesai, supaya 2024 atau 2023 tidak banyak lagi yang harus saya kerjakan. Selain dari target-target dunia, ya kan? Kan kita ada target akhirat dan target dunia. Kalau menikah tadi target dunia taruhlah ya misalnya. Atau kalau target lain misalnya pengen punya mobil, tahun ini aku nak punya mobil Alphard maksudnya. Jadi tulis di mobil Alphard. Jadi ke akhir tahun Desember terbaca itu lagi lah, dapat aku mobil itu ya. Nah, jadi akan terus terngiang, tapi tentu saja kita harus punya tahapan-tahapan menuju target tersebut. Berarti di tahun 2022 ini lebih fokus ke pendekatan ke masyarakat yang belum tersentuh. Termasuk itu. Ya. Apakah ada sesuatu apa sih rencana kerja yang memang
difokuskan gitu? Boleh Ya. dong di-spill gitu apa atau apa gitu. Jadi kan? sebenarnya ini supaya kita semua tahu ya. Palembang, saya kan dapil Palembang, Sumsel 2 meliputi 9 kecamatan, Alang-Alang Lebar, Kemuning, Sukarami, IT1, IT2, IT3, Sako, Kalidonis, Matang Borang, 9 kecamatan. 9 kecamatan ini punya masalah masing-masing. Benar. Ada yang masalah banjir, ada yang masalah jalan, ada yang masalah lampu, penerangan dan lain-lain. Kita harus satu persatu harus kita selesaikan, berusaha semaksimal mungkin menjadi fasilitator. DPR ini kan bukan penentu kebijakan, dia hanya mengusulkan. Misalnya daerah mana Sako, misalnya dia ternyata banjir, nanti kita hanya mengusulkan bagaimana caranya kita datangi, berapa daerah mana, mungkin serapan airnya kita butuh retensi misalnya, kita tanya lurah, tanya RT, mana solusi yang bagus, kita sampaikan kepada pemerintah. Nah, itu satu persatu dikerjakan sesuai dengan keadaan atau kondisi di kecamatan masing-masing atau di kelurahan masing-masing. Oke. Nah, bagaimana kan tadi kita akan membaca apa sih bahkan bakal menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kecamatan yang berbeda kan. Nah, untuk di tahun 2022 ini mungkin akan selesai atau akan dicanangkan untuk sampai ke tahun 2024. Jadi seperti ini ya, ini El. Kita ini manusia ini hanya bisa berencana dan berusaha. Hasilnya adalah Allah. Nah, jadi kita saya menganggap kalau hasil itu adalah bonus, El. Oke. Kalau hasil itu adalah bonus. Yang kita lakukan adalah usaha proses berdoa. menuju itu dan berdoa. Jadi kita tidak terlalu mempedulikan hasil. Walaupun ada yang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, itu kan. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin. Biarlah nanti kita lihat hasilnya. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangi itu. Kita tahu target. Kalau target sebenarnya kan kita tahu daerah itu supaya aman. Berarti yang penting infrastrukturnya berjalan, jalannya bagus, terang, tidak banjir, masyarakatnya baik, masjidnya maju, masjidnya bagus dan lain-lain. Karena kebetulan juga aku ketua masjid, ketua masjid Asada KM5. Jadi memang aktif juga di masjid, aktif di BKPRMI, BKPRMI Sumatera Selatan, bidang kemakmuran masjid. Memang kebetulan memang masjid. Jadi alhamdulillah juga masjid menjadi salah satu sarana untuk kita kembangkan juga. Walaupun di Provinsi Sumatera Selatan ini kan tak bisa mengusulkan. Tidak ada anggaran khusus untuk perbaikan masjid, tapi setidaknya kita berusaha semampu kita, semaksimal kita untuk memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat. Oke. Nah, balik lagi ke tugas DPRD provinsi, DPRD lah ya. Ini udah diatur dari pusat. Kan tugasnya tadi budgeting, controlling, sama legislasi kan. Nah, tapi pada kenyataannya bahwa masyarakat itu menganggap bahwa DPR itu bisa semua gitu. Jadi betul. kayak nuntut buat ini dong benerin jalan, terus bangun ini, bangun itu. Nah, gimana sih kakak sebagai DPR yang untuk menanggapi masyarakat seperti itu gitu? Karena awamnya kan pada Caknya cocok El nih jadi DPR memang ya. Kita calon ke bagi El ke Kusakoha. Coba El masuk jadi caleg PKS. Caleg muda PKS. Jadi memang konsekuensi kita menjadi DPR atau di politik ini tidak boleh baper. Itu syarat utama. Ketika kita menjadi DPR atau di politik tidak boleh baper. Maksudnya tidak boleh baper, tidak boleh mudah tersinggung, tidak boleh diambil hati, harus selalu tersenyum, harus menerima segala masukan, ocehan atau apapun itu, tidak boleh diambil hati, sehingga kita enjoy dalam mengerjakan itu. Benar. Nah, pertanyaan El tadi bagus. Seolah-olah DPR itu bisa semua. Nah, karena kebetulan memang saya tidak menyalahkan masyarakat. Karena masyarakat sebenarnya tidak tahu. Fungsi DPR itu apa sih? Tidak tahu. Apalagi kita mohon maaf sebagian besar orang Sekayu misal. Kenapa saya telat datang ke sini tadi? Karena ada yang ke rumah. Ketika orang sudah ke rumah, tidak mungkin kita usir. Pasti kita suruh masuk, kita ngobrol. Dan kepentingan mereka sudah bisa kita tebak. Biasanya rata-rata ke rumah kalau tidak ngundang, minta sambutan, atau ada keperluan mohon maaf meminjam uang, atau lain-lain. Nah, yang tadi kebetulan ingin minta anaknya masuk sekolah supaya bisa diperjuangkan masuk SMA.
Itu kenapa tadi ngobrol. Nah, itu kan bisa semua DPR. Coba kalau saya tidak orangnya baperan. Dah pacak pe, aku nak pergi, kak ditunggu Febri. Yang marah aku Febri lanjut dah pacak aku balik. Nah, misal itu kan baperan kan namanya. Dah boleh harus terima dulu, senyum dengan konsekuensi nanti paling tidak Febri marah misalnya. Nah, tadi tidak boleh baper. Nah, menanggapi hal itu tinggal perlahan-lahan menjelaskan kepada masyarakat dengan cara yang baik, komunikasi yang baik bahwa ini tugasnya. Kalaupun ternyata ada permintaan yang sifatnya di luar tupoksi DPR, kalau memang kita mampu kita kerjakan. Kita mampu tinggal kita sampaikan ketidakmampuan kita. Tapi saya yakin-yakinnya yang penting orang ini kita dengarkan. Orang itu akan tersinggung kalau kita tidak dengar. Iya, coba kalau saya WA ke L, minta nomor WA-nya L. Jadi kalau L tidak menjawab WA saya, tersinggung kah saya? Iya. Nah, minimal mendengarkan dulu. Minimal conteng atau tanda ini atau orang akan senang. Di luar dia menerima atau tidak menerima, dengarkanlah dulu keluhan orang lain. Nanti kalau memang kita sanggup, kita sampaikan kesanggupan kita. Kalaupun kita tidak sanggup, kita sampaikan sebaik mungkin bahwa ini yang bisa saya lakukan semampu saya. Karena saya bukan Tuhan, bukan orang yang bisa semuanya. Jadi seperti itu. Contoh mau masuk PNS. Cak Manedat, pokoknya anakku sampai tamat kuliah, dia nak masuk PNS. Ngatulah kan DPR, ngapa cak masuknya di kantor mana baik kan harus jadi PNS. Padahal tidak apa coba DPR bisa dia seperti itu kan tidak bisa kan. Bisa. Nah kalau kita baperan, dia sampai tidak pacak kalau macam marah-marah dia akan tersinggung. Makanya kita sampaikan baik-baik bahwa kita tidak bisa kan itu kan harus ada resmi prosesnya seleksinya kan secara terbuka, tidak boleh titipan dan lain-lain. Seperti itu. Tapi kalau sifatnya ngundang kan alhamdulillah. Dan jadi L kan minggu depan nikah kan tahun depan. Nah, sudah ada calonnya kan? Jadi terimalah L ini kan. Jadi L kan pasti kondangan minta kakak tolong datang ini undangannya. Kalau ada karangan bunga alhamdulillah, kalau sambutan, tapi yang penting amplopnya kak, yang penting kakak datang tidak apa-apa. Nah itu kan akan senang gitu kan, tidak terlalu berat bagi kita. Nah itu akan kita terima. Seperti itu contoh-contoh yang kita harus tidak boleh baper terkait dengan menghadapi masyarakat. Jadi buat para anggota DPR atau provinsi, kabupaten ataupun juga RI nggak boleh baper ya buat menghadapi masyarakat. Oke, nah ini balik lagi mungkin ke pribadi kakak nih kak. Sekarang kakak duduk di bangku DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Di 2024 adakah keinginan untuk maju kembali di luar dari utusan dari partai nih ya? Adakah keinginan untuk maju kembali di DPRD provinsi atau memang ada keinginan untuk maju ke RI atau ada keinginan untuk menjadi pemimpin daerah? Sip, pertanyaan yang bagus. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Partai Keadilan Sejahtera terus terang yang telah memilih saya dicalekkan dari 2014 sampai sekarang berkat kesabaran, berkat komunikasi yang baik, bimbingan yang luar biasa dari ustadz-ustadz, kiadah-kiadah saya di partai, ketua DPW, ketua yang lama, yang baru, yang sekarang, pokoknya kiadah-kiadah partai, sehingga saya teguh saat ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan saya sampai sekarang alhamdulillah masih berada di PKS dan kami para kader-kader PKS ini alhamdulillah seperti ini kami diajarkan oleh kiadah, oleh ustadz-ustadz bahwa ada beberapa ciri orang soleh. Orang baik itu ada cirinya. Salah satu ciri orang baik adalah bermanfaat bagi orang lain. Nafi'un li ghairihi. Bermanfaat orang lain tapi perbaiki diri sendiri ya. Perbaiki diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Dan partai ini hanyalah satu wasilah atau sarana kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan menjadi DPR itu bukan menjadi satu hal yang jabatan yang begitu luar biasa sebenarnya. Itu adalah amanah supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi konteksnya itu. Sampai sekarang pun saya berusaha nantinya ke depan untuk terus bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, tetangga dan lain-lain. Itu dulu. Terkait nanti akan dicalekan lagi atau tidak, biar PKS nanti yang menentukan apakah saya akan tetap dicalekan di provinsi atau dicalekan ke kota, ke RI atau kemana saja, biarlah nanti PKS karena saya prajurit partai, tentara-tentara partai yang siap ditempatkan di mana saja nanti. Makanya kalau ada perintah, ceklah kalian, boleh kalian cek ke PKS, suruh Satoha WA kepada seluruh kadernya. Malam ini kata dia datang kumpul di Masjid Agung katanya, misal terkumpul lah nanti, percaya atau tidak, terkumpullah di Masjid Agung itu 1000 orang misal, karena saking sami'na wa ata'na ya, turut
dengan perintah. Karena kami adalah petugas-petugas partai, prajurit-prajurit partai. Nah, pilkada tadi, pileg tadi kan 2024. Nah, nanti kalau ternyata memang dianggap tetap bisa bagus, mungkin akan dicalonkan kembali. Tapi kalau memang tidak, mungkin ada yang lain yang lebih, saya ditempatkan di tempat lain yang lebih terasa bermanfaat bagi PKS. Tapi paling utama tentu saja kita bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Itu kan balik-balik lagi ke partai. Ya. Nih, aku tanya pribadi kakak sendiri untuk membangun masyarakat ini, ada nggak sih keinginan kakak pribadi? Ya. Jadi terkait itu sebenarnya pertanyaan yang bagus, Gael. Jadi supaya masyarakat tahu ya, DPR itu tugasnya hanya 3 itu. Terkait dengan pelaksanaan program itu pemerintah eksekutif. Dalam hal ini adalah wali kota, gubernur, bupati dan lain-lain. Sementara DPR dia hanya sifatnya yang 3 tupoksi tadi. Misal dinas mana misalnya mengajukan pengajuan anggaran, angkanya 1 miliar misal untuk A, B, C, D program. Kami menerima kan? Kami oh ya setuju, Banggar setuju. Diserahkan kembali ke eksekutif. Siapa menjalankan? Eksekutif yang melayani program itu, sehingga kami tidak bisa memberikan intervensi yang berlebihan karena kami sudah setuju. Kalaupun ada sifatnya pengawasan, mengawasi jangan sampai melenceng dari kesepakatan rencana program itu. Nah, setelah saya jalani sebagai DPR dari tahun 2014 sampai sekarang, saya merasa memang membutuhkan, menurut saya ini, saya akan sangat lebih merasa bermanfaat ketika saya di eksekutif. Kenapa? Ya terus terang, karena memang ketika saya menemukan masalah-masalah di masyarakat, saya akan memberikan solusi yang lebih tepat, lebih bijaksana itu ketika saya posisi eksekutif. Iya, dan bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Karena gini, yang menyusun anggaran judul-judul itu adalah mitra tersebut kan, dinas tersebut. Kami kan hanya menerima, kalaupun nanti kami bisa mengusulkan, tapi konsep awalnya itu dari eksekutif. Maka dari itu, supaya masyarakat tahu, PKS saat ini juga berusaha mencalonkan orang-orang yang tepat nantinya di Pilwako atau Pilgub 2024. Nantinya, alhamdulillah kalau ternyata PKS seperti itu, kalau saya pribadi menginginkan PKS harus ada orang yang tepat, entah siapa, entah Saiful Fadli atau saya atau siapa saja, supaya nanti kami bisa lebih memberikan dampak yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Saya ingin nangis ceritanya. Jadi memang kami, kalian bisa cek lah ya, kalau di kantor DPR kota atau di provinsi, kami dari PKS berusaha semaksimal mungkin membantu masyarakat, kepentingan-kepentingan masyarakat di tugas kami. Apalagi kalau kami ada di dalam, alangkah luar biasanya terkait dengan program-program itu. Saya contohnya di masjid ya. Saya ingin kalau nanti suatu saat kita ada di eksekutif, marbot masjid itu, marbot masjid, marbot masjid atau imam masjid, memang ada anggaran dari Kemenak saya tahu, tapi dari pemerintah kota atau provinsi saya ingin ada diangkat honor ya, atau pegawai, sehingga masjid tidak terlalu harus memikirkan gaji imam atau ininya, dan dia akan merasa lebih dihargai oleh pemerintah ketika seperti itu. Nah, anggaran-anggaran itu seperti itu hanya bisa dilakukan di eksekutif. Kalaupun saya saat ini cuma hanya bisa membantu semampu saya. Berapa nih jumlah masjid 9 kecamatan? Alangkah luar biasanya kan? Tidak mungkin saya akan bantu seluruhnya semampu saya. Itu satu contoh. Terus saya akan perjuangkan kemarin yang agak keras kemarin, guru honor. Guru honor SMA itu tidak diberikan dari berapa tahun kemarin, tidak dianggarkan oleh pemerintah provinsi. Kami berjuang mati-matian supaya guru honor itu dapat dianggarkan oleh di dinas pendidikan. Dan kami perjuangkan, alhamdulillah dapat dianggarkan untuk guru honor SMA se-Sumatera Selatan. Dapat gaji guru honor berkat perjuangan karena tidak dianggarkan. Tapi konsekuensinya harus agak marah-marah, harus agak bentak-bentak, harus membanting minum. Tidak boleh nyebut angkoy, tidak boleh nyebut merek mineral jadi supaya lebih mereka terima. Akhirnya mereka menerima. Jadi maksud saya, nanti tolong kalau PKS masyarakat Palembang ya, kalau kami nanti mencalonkan diri, siapapun saya, Saiful atau siapapun menjadi calon wali kota, gubernur atau apapun nanti dari PKS, tolong didukung, diberikan masukan, kritik dan lain-lain. Agak-agaknya mau ke wali kota nih. Acanian ini.
Oke, jadi nanti mungkin ini sebagai informasi juga buat PKS mungkin bisa menunjuk ke Kanda Syadat ini kan. Berapa nomor HP tadi? Nomor. Ini atau nomor rekening kata Elda perlu deh nomor rekening. Sekedar canda aja sih. Ya. Oke, lanjut kita ke mungkin lebih ke kakak pribadi sih. Ya. Mungkin kedepannya jika memang kakak nggak dipilih ataupun tidak ditunjuk untuk menjadi apa sih DPR atau apapun itu, apa sih kak rencana kakak untuk kehidupan kedepannya? Ya, alhamdulillah kita semua pasti punya target dunia dan dicalekan. Sebenarnya kan itu hanyalah satu sarana wasilah kita. Tetap kita akan aktif di masyarakat, berdagang secara optimal karena berdagang ini alhamdulillah menurut saya salah satu sarana untuk berkomunikasi efektif kepada masyarakat. Kenapa? Karena pembeli itu berbagai macam orang. Iya kan? Ada banyak macam orang datang. Kalau mohon maaf kalau karyawan itu kan orangnya itulah yang datang. Tapi kalau berdagang dia banyak orang. Kesempatan kita untuk menyampaikan kebaikan. Jadi tetap fokus ke usaha, terus aktif di masjid, terus berusaha untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat. Kalaupun nanti tidak di DPR atau di eksekutif kan tetap ada koneksi kepada teman-teman di DPR atau tetap bisa mengusulkan beberapa masukan-masukan untuk dijalankan sesuai dengan fungsi tugas di DPR atau di eksekutif. Intinya tetap berusaha optimal membangun, memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Palembang khususnya ya, karena memang contoh paling tinggi real banjir. Mereka kan banjir kan? Nah, itu kan contoh yang paling mudah. Kalau kita punya ide atau punya masukan atau apa, pokoknya kita langsung sampaikan. Itu contoh. Oke, benar. Berarti masih tetap untuk mementingkan masyarakat. Oke. Ini terakhir nih kak ya, pesan kakak buat masyarakat di Sumatera Selatan. Pesan secara umum aja. Jadi saya ingin membacakan satu petikan ayat di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya bersegeralah kamu untuk beribadah kepada Allah. Bersegeralah kamu. Arti bersegeralah itu L adalah segera. Artinya berarti sekarang. Sekarang. Karena jadi gini, pesannya adalah mari bersegeralah, tidak menunda-nunda lagi. Mana yang bisa kita lakukan, segera kita lakukan. Kenapa? Karena waktu yang kita miliki hanyalah saat ini. Hari kemarin tidak bisa kita ulang. Nah, kalau kebaikan berarti alhamdulillah, kalau keburukan kita sesali. Besok menjadi rahasia. Belum tahu kan apa kita masih duduk di sini atau tidak. Jadi yang saat ini adalah aset yang terbaik adalah saat ini. Mari kita lakukan segera mana yang bisa kita lakukan. Untuk beribadah kepada Allah ataupun berbuat baik kepada manusia, kepada keluarga dan lain-lain. Apapun yang kita ingin lakukan, bersegeralah untuk kita lakukan. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua, kenapa harus segera? Selain aset waktu. Karena tidak bisa diwakilkan. Tolong aku nitip sholat aku kagak ya? Bisakah dititipkan? Tidak. Jadi kita bertanggung jawab dan diri kita masing-masing. Ilmu untuk yang mendengar untuk kita semua di sini, bahwa kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan kita, Allah SWT, dengan tanggung jawab kita masing-masing. Belum tentu orang tua kita baik, kita menjadi baik. Orang kita buruk kan belum tentu. Diri kita bertanggung jawab diri kita masing-masing. Jadi kita bersegeralah. Hanya kita yang bisa melakukan itu. Orang lain tidak bisa. Yang ketiga, kenapa kita harus segera melakukan kebaikan atau bersegeralah? Karena waktunya hanya kesempatan itu dipilih untuk saat ini oleh orang-orang berkesempatan. Saya DPR belum tentu saya DPR lagi nanti. Saat inilah saya bisa bersuara tupoksinya karena saya belum tentu terpilih lagi. Makanya bersegeralah untuk menyelesaikan amanah-amanah saya sebagai DPR. Orang kaya segeralah untuk bersedekah. Orang yang punya ilmu segeralah untuk menyampaikan ilmunya. Karena hanya saat itu yang belum tentu akan terulang kembali. Bersegeralah kamu. Dan mari kita intinya adalah berusaha saling menghargai. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya permasalahan masing-masing. Jadi kita fokus dengan diri kita masing-masing, tidak terlalu kepo ya bahasanya. Kepada siapapun, kita fokus kepada diri kita yang bisa kita lakukan. Dan kita profesional. Maksud saya profesional di hadapan Allah kita fokus ibadah, kita bekerja, profesional kita ibadah. Jangan berpikir yang lain. Maka saya menyarankan kepada pendengar kalau yang muslim,
muslimah, kalau ke masjid tolong jangan bawa HP. Kalau dekat rumah, HP tinggalkan atau di silent. Di silent. Karena supaya kita fokus ibadah. Jadi itu intinya, mari kita terus berbuat baik, berkomunikasi dengan orang lain, saling menghargai dan profesional dalam menjalankan semua tugas-tugas kita, baik mencari ma'isyah atau mencari uang, baik sebagai karyawan atau apapun, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada orang lain, karena akan ada efek yang luar biasa untuk kita, bukan hanya nanti di akhirat, tapi di sini pun akan dibalas di dunia oleh Allah SWT. Oke. Baik, terima kasih Kakanda, Kuyung Syahadat. Ini banyak banget ilmu yang harus kita ambil dan banyak banget ilmu yang memang harus benar-benar kita lakukan. Yang pertama, doa orang tua, kebaikan-kebaikan orang tua akan turun kepada anaknya dan itu akan selalu mengiringi anaknya. Terus pesan dari Kuyung Syahadat juga tadi adalah bersegeralah dari mulai ibadah, kebaikan dan lain sebagainya, dan profesional. Ketika di hadapan Allah kita harus tetap profesional beribadah, dan di dunia juga kita profesional untuk bekerja dan kegiatan-kegiatan lainnya. Baik Koyong, terima kasih banget. Sama-sama. Kita bisa berbincang-bincang di sore hari ini. Buat teman-teman yang memang masih penasaran sama Kuyung Syahadat ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, boleh teman-teman diisi di kolom komentar, dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Tetap dukung channel Blok 29C Production, berani bicara beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.